Halo semuanya, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali dan aku biasanya naikinnya setiap hari Sabtu. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya, lancar-lancar dan baik-baik semuanya. Tapi aku juga mengerti bahwa nggak semua orang bisa seperti itu. Jadi kalau buat kalian yang mungkin lagi nggak enak badan ataupun bahkan sakit ya, ataupun mungkin kalian ada kesulitan atau masalah, aku selalu berdoa dan berharap kalian diberikan kekuatan, kesabaran, dan pastinya solusi-solusi yang terbaik untuk kamu dan diberikan pemulihan buat hidup kamu, buat kesehatan kamu semuanya. Salam kenal ya buat yang baru pertama hadir ataupun baru nemuin channel Katanya Tarot Indonesia. Terima kasih udah mampir, dan buat kalian juga yang udah biasa nongkrong di sini, resonate maupun tidak pembacaannya, aku mengucapkan terima kasih sekali buat support dan dukungan kalian untuk channel aku, untuk akunya sendiri, untuk doa-doa kalian luar biasa. Doa yang sama selalu ku haturkan untuk kalian ya. Sukses terus, sehat terus, happy terus, dan selalu berkembang menjadi versi yang terbaik buat kamu. Buat kalian yang baru hadir, mungkin kalian nggak tahu apa sih ini Secangkir Kopi Tarot, kok ada setiap minggu. Jadi ini adalah pembacaan yang aku bikin sambil aku santai di weekend, sambil aku minum kopi, sambil aku baca, dan energi yang aku baca adalah energi yang ada pada saat itu. Jadi ini tidak mengacu ataupun tertuju kepada elemen tertentu, zodiak tertentu, apalagi individu tertentu. Ini sama sekali bukan, ataupun semua readingan yang kalian temukan di umum, yang dipublish secara umum itu bukan personal reading. Jadi jangan terlalu dibaperin ya. Kalau menyangkut orang lain juga bisa terbolak-balik ya. Pokoknya ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Termasuk juga kalau kamu tidak ada hal-hal yang tidak membuat kamu nyaman, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria kamu, please silahkan move on. Termasuk dengan cara tarot readernya bacain, termasuk dengan penempatan iklannya, termasuk dengan durasinya ya, yang mungkin buat beberapa orang ini kelamaan. Tapi ya namanya santai. Aku dalam readingan aku, dalam pembacaan tarot aku nggak pernah patokin durasi. Masalahnya aku lepasin aja. Selama masih ada yang pengen gue omongin, masih ada message-nya, masih ada ceritanya, ya gue bacain aja sampai habis gitu ya. Mau itu makan berapa ya, kan yang capek gue juga. Jadi memang nggak aku patokin gitu ya. Oh, harus 15 menit. Harus kadang-kadang cuman 20 sekian menit. Kadang-kadang bisa sampai hampir sejam gitu ya. Jadi ya aku lepaskan saja. Oke, mari kita baca. Ini kartu udah aku shuffle dan aku udah cut juga. Waktu aku lagi shuffle, sebelumnya aku selalu kalau memang ada yang ingin aku ceritakan, aku akan pasti ceritakan ya. Waktu aku lagi shuffle, aku beberapa kali ngelihat ada sign kayak rasanya seperti ada sesuatu yang seperti masih unfinished gitu loh, masih belum terselesaikan. Entah ini hal yang berhubungan, karena ini adalah general ya, pembacaan secara general. Jadi bisa berhubungan dengan masalah percintaan, bisa, dan seringnya ke arah-arah sana. Bisa masalah mengenai kamu dan finansial kamu, bisnis kamu, kehidupan pribadi kamu, dengan hubungan kamu juga dengan diri kamu sendiri, bahkan juga dengan orang lain, dengan keluarga dan teman-teman. Tapi kembali lagi, waktu aku lagi shuffle, aku melihat seperti ada sesuatu yang belum terselesaikan, masih belum finish gitu loh, masih belum selesai, dan kamu sedang berusaha, sedang fokus berusaha memberikan effort kamu, memberikan segala yang kamu bisa untuk bisa melepaskan diri dari hal ini. Jadi kamu ingin menyelesaikan sesuatu untuk ngebebasin diri kamu dari si masalah ataupun situasi dan kondisi ini, ataupun hal ini, ataupun orang ini gitu ya. Berarti pada saat ini itu masih di dalam proses sebenarnya. Entah mungkin buat beberapa dari kamu, contohnya mungkin ini kamu sudah ingin berpisah dengan orang, tetapi ada hal-hal yang tidak
bisa dengan mudahnya membuat perpisahan itu terjadi. Kan kita juga banyak melihat gitu ya, orang-orang yang sebenarnya udah nggak tahan gitu ya di dalam satu hubungan, sebenarnya udah nggak tahan sama pasangannya, tetapi untuk mengakhiri hubungan tersebut tidak mudah untuk dia. Baik hal itu ada di dalam dirinya, masalahnya adalah masalah-masalah internal, ataupun ini adalah masalah-masalah eksternal. Contohnya, buat beberapa, mungkin dia udah nggak happy, udah nggak sejahtera, udah nggak nyaman dengan situasi yang ada di dalam hubungannya. Tetapi dia masih ada rasa sayang, dia masih ada peduli, dia masih punya harapan, bahwa semuanya akan berubah, akan bisa berjalan lagi dengan baik. Dia punya impian-impian dengan orang tersebut dan lain sebagainya. Itu faktor-faktor internal gitu ya, ketidakmampuan, keraguan, kekhawatiran, ketidakyakinan dan lain sebagainya. Buat beberapa mungkin ini adalah faktor yang di luar dari dirinya. Termasuk misalnya si orang yang bersama dengan dia tidak dengan mudah melepaskan, nggak mau gitu ya, dan mungkin orang ini punya kuncian bisa jadi, ataupun pandai memanipulasi bisa jadi, sehingga dia tidak bisa mengeksekusi gitu ya apa yang menjadi planningnya dia. Buat beberapa mungkin ada pihak-pihak yang membuat jadi pertimbangan. Misalnya kalau orang udah di dalam berumah tangga, udah ada anak, ada segala macam yang membuat ini menjadi tidak sesimpel itu. Orang belum punya anak, belum menikah aja, ini bukanlah hal yang simpel untuk berpisah dengan seseorang. Mungkin buat beberapa orang ini adalah sesuatu yang simpel, tapi buat beberapa orang ini tidak, not as simple as that gitu ya. Jadi itu contohnya kalau di dalam masalah hubungan, termasuk misalnya dalam proses mau divorce, di mana ini masih ada masih ada proses yang dilihat dulu, dievaluasi dulu, ataupun mungkin ada kasus-kasus lain yang membuat ini jadi butuh satu hal yang panjang. Termasuk misalnya, contohnya di dalam pekerjaan. Mungkin kalian udah nggak betah dengan situasi dan kondisi kalian pada saat ini. Penghasilan kamu tidak sesuai, tapi apa yang kamu berikan ini kok lebih berat dan lain sebagainya, yang membuat kamu jadi nggak enak. Belum lagi kalau didukung dengan faktor bosnya lah begini, teman kerjanya lah begini, atasannya lah begini, dan situasi kondisinya lah yang begini. Jadinya gue pengen terlepas dan terbebas dari situasi ini, tapi mungkin belum bisa karena mungkin masih ada kontrak. Belum bisa mungkin masih ada, iya kan kadang-kadang ada orang yang ada pinjaman atau ada tugas-tugas yang belum selesai dan lain sebagainya gitu ya, perjanjian-perjanjian dan lain sebagainya yang tidak memungkinkan dia untuk lepas dari sesuatu sedemikian cepatnya dan semudah itu. Ataupun mungkin di saat kalian melakukan sesuatu tapi akhirnya kalian melihat kok ini tidak membuahkan hasil seperti ekspektasi dan harapan gue, tapi kalian udah jalan mungkin 3/4 jalan atau mungkin setengah jalan, atau sudah cukup jauh berjalan di mana kalian sudah menginvestasikan begitu banyak hal, dari waktu sampai uang gitu ya, yang membuat kalian sayang untuk melepaskan hal itu. Ataupun mungkin ini adalah sesuatu yang mungkin memang dalam proses pengerjaan, proses penyelesaian juga bisa gitu ya. Oke, itu yang aku dapat. Panjang amat ya pembukaan ceritanya. Ya kan aku harus nyampein ya. Dan di sini kalau yang aku lihat ya, intinya adalah bersabar ya, bersabar. Di dalam proses itu yang kita butuhkan memang the biggest one, the hardest one is kesabaran. Karena kesabaran itu walaupun hanya satu kata, tapi tidak semudah itu Ferguson untuk melakukannya. Oke, yuk kita lihat ada apa ceritanya. Two of One.
berada di perpecahan jalan, berada di antara pilihan. Dan ini adalah hal yang sama-sama berat dan mungkin keduanya memiliki bobot yang sama, negatif positifnya, keuntungan kerugiannya juga sama. Tetapi kayak kalian menghadapi, kalian ada di dalam di ujung gitu ya, perpecahan jalan di mana kalian, gue mau ke kiri atau gue mau ke kanan, gue mau kemana. Dan kalau kalian tahu tujuannya, pastinya tidak akan sesulit itu untuk misalnya memutuskan gue mau lewat jalan kiri atau gue mau lewat jalan kanan. Tapi kalau kalian masih banyak kebimbangan gitu ya, pastinya akan sulit. Apalagi kalau misalnya kalian tidak begitu jelas dengan tujuan yang ingin kalian tempuh, ataupun yang ingin kalian gapai, ataupun kalian ingin ke situ gitu ya. Dan juga misalnya kalian menghadapi ini di saat kalian tahu kelebihan dan kekurangannya di dalam dua celah ini, option ini, itu sama-sama ada lebih kurangnya yang bikin kalian jadi bingung gitu. Sehingga kalian kalau misalnya lewat yang kiri memang lebih cepat tapi lebih macet. Kalau lewat yang kanan memang agak lowong, agak lancar, tapi jauh banget gitu loh. Ibaratnya seperti itu. Jadi kurang lebih mungkin di dalam pikiran kalian sama-sama aja sih sebenarnya gitu loh. Cuman gue mau yang ke kiri apa yang kanan gitu loh. Dan ketidakyakinan bahwa ini akan sesuai juga dengan apa yang kalian gambarkan gitu ya. Nanti tahu-tahu gue udah pilih yang ini, yang itu ternyata yang bisa works gitu ya, yang bisa berfungsi. Jadi buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat kamu punya option nih. Kamu punya option yang lagi kamu pikirin, di mana kamu masih belum bisa memilih. Ini ini bisa mengenai sesuatu ataupun orang, ya kan? Ini bisa aja buat beberapa dari kamu, mungkin kamu punya kandidat yang lebih dari satu dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan ataupun mengenai perasaan kalian sendiri gitu. Tetapi ini bisa jadi mengenai orang ataupun keputusan ataupun sikap ataupun tindakan yang ingin kalian lakukan terhadap orang tersebut. Tetapi ini juga bisa mengenai mungkin bisnis, antara gue pengen kerja kantoran ataupun gue pengen kerja sendiri, gue pengen tetap di sini ataupun gue pengen keluar. Tetapi ini ada pilihan yang kalian hadapi, di mana ini adalah satu pilihan yang sulit. Kalau pilihannya gampang gitu ya, dan kalian udah tahu apa mau gue dan gue harus apa, itu nggak akan sesulit itu. Tetapi kalau misalnya aku ngelihat si orang ini, sebenarnya dia udah ada. Kalau yang aku lihat nih, sebenarnya dia udah memegang sesuatu, kayak sebenarnya dia pikirannya itu udah pengen ini. Tetapi dia masih belum yakin untuk menjalankan si pilihan ini, atau untuk menentukan si pilihan ini ataupun untuk memutuskan ini. Dia masih, tapi nanti kalau gitu loh. Jadi gue udah tahu gue pengen ngambil yang ini, gue udah tahu hati gue mau ke situ rasanya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan ini gimana gitu loh. Jadi ada hal-hal yang membuat dia bimbang. Cuman dianya sendiri sebenarnya udah tahu yang dia pegang tuh ada gitu loh. Maksudnya yang dia mengerti, yang dia pikirkan, yang sepertinya hatinya ngomong gitu, yang dia pengenin, ini kayaknya ada. Cuman ada hal-hal yang memberatkan, yang sehingga dia jadi kayak akhirnya duduk dulu gitu ya, berhenti dulu di ujung, terus mikir-mikir, gue kesini apa gue ke situ, gue kesini apa gue ke situ gitu loh.
Three of Pentacles dalam keadaan terbalik ya. Kita lihat dulu deh. Three of Wands. Menunggu, menanti. Iya, ini hampir kayak kurang lebih sama kayak yang tadi aku rasain waktu aku lagi nge-shuffle, yang tadi aku ceritain sama kamu. Sesuatu yang kamu ingin gitu. Kenapa gue jadi kayak hilang signal gitu ya? Jadi kayak situasi dan kondisinya masih belum jelas, masih belum tuntas, karena di sini masih banyak masalah-masalah, masih belum, masih banyak rompel-rompelnya, ngerti nggak sih kamu? Masih banyak rompel-rompelnya, masih banyak hal yang harus diurusin, masih banyak masalahnya, masih banyak apa ya? Masih banyak mungkin sandungan-sandungannya tuh masih banyak. Dan ini mungkin buat beberapa dari kamu. Kamu berhadapan dengan orang-orang yang tidak bisa mensupport untuk disegerakannya hal ini terjadi dan terwujud. Jadi kamu kayak harus nunggu. Kamu lagi menunggu sesuatu untuk bisa diselesaikan. Kamu lagi menunggu untuk menjalankan apa yang kamu pengen. Seperti misalnya, ini entah kenapa aku terpikirkan masalah ini ya. Dengan kasus yang sekarang lagi marak gitu ya. Karena aku baru-baru beberapa minggu ini banyak sekali ada orang-orang yang konsul sama aku mengenai dia menginvestasikan uangnya kepada satu perusahaan ya, dan ini lagi kena kasus di mana uang investasinya itu mandek di situ. Dia pengen mengambil, dia pengen laporin, dia pengen melakukan sesuatu gitu ya, juga jadi nggak tahu harus bagaimana, tapi dia tahu situasinya sudah tidak baik untuk dia. Tapi dia juga punya pertimbangan-pertimbangan lain. Nanti kalau misalnya gue begini, ternyata ini bisa jalan, bagaimana? Kalau misalnya gue udah tarik, akhirnya ini semua ternyata tidak sesuai dengan apa yang gue pikirkan, bagaimana? Kalau gue misalnya ini malah memperparah keadaan, bagaimana? Sedangkan situasinya pada saat ini lagi banyak kasus ini tuh lagi panas banget gitu loh, lagi panas dan nggak jelas arahnya mau kemana, sedangkan dia mempunyai sesuatu yang berharga buat dia di situ, yang ingin dia segera tarik, tapi nggak bisa juga. Dengan segala kekuatan pun, walaupun dia melaporkan, walaupun dia ambil cara apapun, ini tetap nggak bisa. Dan dia takut apa yang dia lakukan ini makin memperparah situasi dan kondisinya, dan malah memperparah kondisi dia juga. Jadi dia kayak masih wait and see. Masih nunggu bagaimana ini perkembangannya. Tapi seakan-akan kayak dia rasanya udah, gue gak bakal bisa deh nih, hilang deh nih milik gue, hilang deh nih investasi gue. Tapi gue harus melakukan ini, setidaknya usaha. Tapi saat ini pun melakukan usaha itu juga gak bisa. Nah, ini bisa juga terjadi di dalam hubungan, dimana kamu mungkin keputusanmu di dalam hubungan ini yang kamu lihat udah kayak, kamu tahu ini kalau ngelihat perkembangannya, ini kok kayaknya runyem, ini kok kayaknya nggak kemana-mana gitu ya, dan ini kok kayaknya makin hari makin berantakan, orang yang kamu dealing juga makin berantakan dengan adanya Three of Pentacles ya. Kamu tidak mempunyai yang bisa kamu
Kalau misalnya dikerjasamakan, bisa tukar pendapat, bisa dikomunikasikan, bisa didiskusikan, kan memang lebih lebih membuat segala sesuatunya lebih ringan gitu ya, lebih mudah, lebih simpel. Tapi kalau misalnya orang yang ada pada saat ini bersama kamu atau kamu dealing dengan ini nggak bisa, selalu cari masalah, selalu ada aja alasannya, selalu ada aja tingkahnya, selalu ada aja kesalahannya, selalu ada aja bikin marahnya, emosi jiwa dan lain sebagainya. Lama-lama itu hanya akan memupuk si sebelah yang udahlah, gue udah malas sama orang ini. Tetapi ini kayak gue masih mau lihat, masih mau nunggu gitu ya. Mungkin juga untuk menemukan kesepakatan ini juga masih susah arahnya ke sana. Karena ya itu, kalau misalnya orang yang mau diajak kerjasama, orang yang mau diajak ngomong, orang yang mau diajak diskusi, orang yang mau juga diajak komunikasi dan juga bisa menjalankan itu dengan baik, bisa mendengarkan, tahu kapan ngomong, tahu kapan dengerin, dan bisa sama-sama terbuka gitu ya, membuka kupingnya, membuka pikirannya, mau mendengarkan dan mau menurunkan ego, itu enak banget. Itu hal yang paling complicated tuh kadang-kadang dengan segala semua pihak itu bisa begitu, itu bisa dapat jalan keluar yang apa ya, yang bisa simple gitu loh, mempersimpel segalanya. Tapi kalau udah yang namanya egonya tinggi, nggak mau denger, maunya dia yang paling bener, dia yang harus diikutin, dia yang harus didengerin, dia yang selalu ini, apalagi kalau ketemu sama orang-orang yang ada aja alasannya dan ada aja caranya untuk untuk memanipulasi orang lain ataupun untuk bikin apa ya, orang lain nggak bisa untuk bersuara, untuk menyampaikan aspirasinya gitu ya, itu kan jadi ribet. Padahal misalnya kadang-kadang hal yang simpel. Kalau misalnya berhadapan dengan orang-orang yang kayak gini, yang cuma dipikirin dirinya, kepentingannya dia, hidupnya dia, pokoknya segala sesuatunya tentang dia, yang ada dia nggak akan mau ngelihat pihak lain. Dia nggak akan mau ngelihat orang lain gimana, dia nggak akan mau eh, punya empati, dia tidak akan mau mengerti, dia nggak akan mau karena dia cuman mikirin dirinya, kepentingannya dia. Dan apapun itu selalu kalau nggak baik untuk dia ataupun itu bukan hal yang dia inginkan, dia akan selalu defensif gitu loh. Sehingga ya dia sulit untuk diajak ngomong, sulit diajak untuk mikir, sulit untuk diajak mencari solusi dari situasi dan kondisi ini. Nah, ini yang aku lihat kayak kamu lagi menunggu, intinya adalah menunggu. Sampai pun buat beberapa dari kamu ini mengenai diri kamu, sampai pun kamu yakin. Karena yang aku lihat seperti kamu lagi nimbang, gitu ya. Yang aku lihat di dalam pikiran aku tuh kayak kamu lagi nimbang sesuatu yang kamu sekarang tuh lagi berikan waktu untuk kamu lihat, kamu pertimbangkan. Nah, ini dengan ini yang sini makin berat, yang sini makin berat, yang ini makin berat. Ya kan kadang-kadang kita di sini kita udah mau apa, tapi kita lihat dulu pertimbangannya, tapi mungkin apa yang kita lihat kok agak berbeda dengan apa yang sebenarnya pengen kita lakukan. Ngerti nggak yang maksudnya aku? Kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya gue pengen gitu. Nah, ini lagi masih nunggu, masih menanti. The moon dalam keadaan terbalik. Tapi aku melihat di dalam penantian ini sesuatu akan ke-reveal. Dan mungkin di dalam penantian ini banyak hal-hal yang keluar dari ke permukaan. Karena
ini kayak sesuatu yang makin lama makin bikin kalian mengerti, makin yang tadinya mungkin gelap ya untuk kamu gelap apa ya, kamu kayak di keep in the dark gitu ya, kayak kamu nggak tahu, gue cuma tahu gue arahnya pengennya ke sini, tapi ini tuh kayaknya gelap, gue harus kemana nih. Kalau yang aku lihat dengan adanya 2 kartu ini nih, kayak kalian lagi jalan, kembali lagi di dalam satu ruang ataupun dalam satu lorong yang gelap gitu ya, yang kalian cuman cuman bisa ngandelin faith gua aja, keyakinan gua aja, gua berdasarkan insting gua aja, rasa gua aja untuk ngejalanin, tapi gua nggak tahu kemana. Nah, kalian udah banyak nunggu dan berusaha untuk sabar ya, kalau yang aku lihat. Nah, di dalam proses ini kalau yang aku lihat, kalian makin kayak lama-lama tuh kalian mulai makin mengerti, dan banyak hal yang ditunjukin sama kamu. Secara kamu sadar ataupun tidak sadar gitu ya, bahwa ini tuh kayak dibukain, ditunjukin satu-satu sama kamu. Sehingga yang tadinya kamu mungkin berjalan dengan aduh, ketidakpastian tuh lama-lama kayak kalian mulai mengerti, mulai mempelajari, mulai memahami apa yang kalian lagi jalanin. Dan mungkin pada awalnya di saat kalian melihat apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ya, kadang-kadang di saat kita menginginkan sesuatu, kita membuat satu ilusi dan gambaran di dalam pikiran kita, di mana kita mengharapkan apa yang terjadi dan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, informasi yang kita tangkap, itu sesuai dengan gambaran yang kita pengen. Dan di saat gambaran itu tidak sesuai, pada awalnya kita berusaha menghantam itu. Kita berusaha menyangkal itu, kita berusaha mendina itu. Enggak, ini tapi kan gitu ya, kita berusaha bikin alasan, bikin excuse supaya membenarkan apa yang kita pengen ini. Apa yang kita pengen lihat, apa yang kita pengen dengar, apa yang kita pengen ini terjadi intinya. Dengan hal yang mungkin nggak sesuai gitu ya terjadi awal-awalnya, itu pasti akan ada perlawanan dari diri kita sendiri terutama gitu ya. Karena kita nggak mau mempercayai bahwa apa yang kita pengen itu nggak bener. Apa yang kita pengen itu mungkin salah. Apa yang kita pengen itu mungkin nggak akan terjadi. Apa yang kita harapkan itu ya kayak harus kita tinggalkan atau harus kita lepaskan. Pada awalnya pasti di saat si hal ini muncul dan memberikan cahaya itu pasti kayak penolakan itu terjadi, baik dari diri kalian ataupun dari orang lain juga gitu ya. Seperti contohnya, misalnya kalian lagi tidur dan kalian tidur di tempat yang gelap gitu ya, tidur di tempat yang gelap, nggak ada cahaya sama sekali gitu ya, kalian tidur, begitu ada lampu nyala, kalian kan langsung nutup mata gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Baru abis itu kalian mulai ngebiasain untuk melihat dengan keadaan yang ada cahayanya yang terang. Gitu loh. Nah, ini kalau yang aku lihat dalam situasi dan kondisi yang seperti itu. Dalam hal apapun, ya silakan aplikasikan sesuai dengan
kebutuhan dan bidang apa yang terjadi sekarang. Tapi kalau yang aku lihat di dalam proses ini, kalian akan belajar banyak dan semakin banyak yang terbuka untuk kamu. Dan memang di dalam kita belajar, setiap pelajaran itu pasti ada harganya, ya. No pain no gain. Untuk meraih sesuatu kita pasti ada pengorbanan, ada hal yang harus kita beri, ada harga yang harus kita bayarkan dari kecil sampai pun besar. Di dalam kita mendapatkan pengetahuan di dalam hidup ini, baik itu adalah harga yang kita bayarkan dengan material ataupun dengan uang ataupun dengan harta ataupun dengan hal yang kita pelajari dengan emosi kita, dengan trauma kita dan lain sebagainya, itu adalah hal yang kita bayar untuk kita belajar. Untuk kita belajar dan belajar dan belajar. Dan kalau dibilang orang kayak, gue gini-gini aja, gue enggak. Dengan pengalaman kamu, dengan apa yang kamu lewati dalam keseharian kamu, dengan hal-hal yang kalian lewati, kalian akan belajar. Dan setiap hal itu, baik yang secara signifikan merubah kamu ataupun secara gradually merubah kamu, ini tetap merubah kamu. Tidak ada orang yang sama dari waktu ke waktu, dia akan evolving. Dia akan berubah, mau itu berubahnya ke arah mana? Tergantung orangnya lagi. Satu situasi tidak akan sama untuk setiap orang. Ada orang yang begitu misalnya terkena satu masalah, dia jadi merubah dirinya untuk lebih baik, untuk lebih pintar, untuk lebih bijak, untuk lebih memperbaiki dirinya lagi supaya dia tidak menjalani ataupun bertemu dengan situasi yang seperti itu. Tapi situasi yang sama dihadapkan kepada orang lain bisa jadi merubah dirinya jadi makin bitter, makin pahit sama orang, punya dendam, punya amarah, merubah yang tadinya dia baik menjadi dia jadi ingin menyakiti orang lain, ingin merugikan orang lain, itu kan ada. Jadi kembali lagi tergantung gitu ya, tergantung sama setiap orang. Di saat kamu diberikan pelajaran sama semesta ini, kamu mau ke arah yang mana? Kamu mau ke arah yang membuat kamu lebih baik atau membuat sebaliknya? Gitu. Karena kadang-kadang ada orang, ya dia kan melakukan, misalnya contoh, dia kan melakukan hal yang sebegininya sama gue, dia melakukan hal yang sangat buruk sama gue, jadi gue melakukan hal yang lebih buruk dari dia. Ataupun mungkin melakukan hal itu kepada orang lain. Berarti orang ini membiarkan orang yang jahat merubah dia menjadi jahat, yang tadinya dia misalnya adalah orang yang baik. Tapi jangan perlakukan orang dengan apa yang dia perbuat dengan kamu, tetapi perlakukanlah sebaik-baiknya orang, seperti kamu, diri kamu, gitu loh. Tapi bukan berarti, kalau begitu aku membiarkan dong diriku dipergunakan dan dijahatin sama orang. Bukan juga. Kan aku udah bilang beberapa kali. Jadi lebih baik. Tapi bukan menjadi sama dengan hal yang dilakukan yang tidak kamu suka. Jangan merubah apa yang orang lakukan kepada kamu, mengambil kebaikan di dalam hati kamu. Berarti orang itu bukanlah orang yang tepat. Bukan berarti semua orang tidak tepat.
Kadang-kadang kita ngelihat 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Wah, nggak ada nih orang. Mungkin kitanya saja yang belum bertemu. Mungkin kitanya saja yang belum menemukan jalan yang tepat. Bukan berarti semua jalan akan membawa kita ke jurang. Tapi kitanya aja yang mungkin jalan yang ini salah. Oh ya, jalan yang itu salah. Saat kita berhenti, ya udah. Tapi saat kita terus mencari, kita pasti akan menemukan. Karena apa? Di saat pencarian jalan tersebut, kita pasti akan semakin mendapatkan pengetahuan dan ilmunya. Sehingga kita akan juga lebih hati-hati dalam memilih jalan-jalan ataupun pintu-pintu yang kita pengen masukin. Gitu. Ya. Kebanyakan. The Wheel of the Year, Wheel of Fortune dalam traditional tarot. Sesuatu yang tidak berjalan, berfungsi, stuck, nggak kemana-mana. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ya, memang iya karena penantian ini membuat kamu jadi, ya kamunya lagi dalam proses itu. Dibilang salah atau tidak, ya enggak juga. Ya, kan kita juga dalam mengambil keputusan, dalam mengambil sikap, dalam mengambil tindakan juga kita butuh gitu ya. Tapi bukan berarti kayak leha-leha lagi di liburan gitu ya. Tapi maksudnya kamu tahu bahwa hidup kamu terus berjalan. Waktu ini terus berputar gitu ya. Waktu ini terus berjalan, tidak akan menunggu kamu sampai kamu siap. Gua bakal nungguin lo deh sampai sampai lo siap gitu ya. Nanti begitu kamu oke deh gua siap, baru jalan lagi. Waktunya nggak begitu kan. Jadi kamu tahu, bukan berarti harus tergesa-gesa dan terburu-buru dan secara impulsif melakukan bereaksi terhadap satu hal, tetapi kamu juga harus bisa memberikan waktu untuk kamu mempertimbangkan ini, apa yang ingin kamu lakukan, dengan apapun ini yang terbuka untuk kamu. Karena yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, entah ini sudah kamu rasakan ataupun nanti kamu akan, tapi di dalam di dalam proses ini kamu akan banyak sekali melihat. Bahkan hal-hal yang mungkin orang lain berusaha untuk tutupi dan sembunyikan dari kamu. Kamu akan melihat dan semakin mengerti, kenapa sih gua harus mengambil sikap ini. Jadi yang tadinya mungkin kamu mengharapkan gua akan mengambil jalan kiri. Kalau yang aku lihat di sini, kamu akan makin melihat hal-hal yang terbuka untuk kamu untuk mengambil untuk mengambil langkahnya. Kamunya masih lagi duduk-duduk nih, ya kan? Ibaratnya yang tadi aku kembali lagi ke orang ini yang dia ada di dalam perpecahan jalan terus dia duduk. Gue mau ke kiri apa gue mau ke kanan ya? Gue duduk dulu deh, gue mikir dulu deh. Pas dia lagi nunggu, dia mulai ngeliat, ini kayaknya mobil yang itu kok muter lagi ya? Terus mungkin ada yang ngomong, wah nggak bisa jalan, nggak bisa tembus. Wah ternyata di sana ada, misalnya ada pohon tumbang gitu. Oh ternyata ada genangan air ataupun ternyata di sana ada demonstrasi apa-apalah gitu. Jembatannya rubuh apa segala macam gitu. Kamu jadi makin iya ya. Walaupun ini misalnya lebih jauh dan misalnya ini lebih padat dan mungkin hal ini tuh lebih mudah dan lebih nggak sulit. Tapi orang-orang yang berusaha ngambil jalan ini membuat kamu jadi ngerti, gua mungkin harus mengambil jalan yang sebelah kanan ini walaupun pelan, walaupun macet, walaupun lama, walaupun jauh gitu ya. Tapi gue lihat di sini, gue akan lebih yakin gue nyampe ke tujuan gue dibanding yang ini. Yang gue lihat orang yang udah berapa lama balik lagi.
dengan segala laporan-laporannya yang dia lihat di sana, yang dia rasakan di sana. Ngerti nggak? Nah itu tuh seakan-akan tuh kayak gini, si the moon card in reverse. Kamu makin melihat, kamu makin yakin, oke, gue kayaknya harus menempuh jalan yang sebelah sini. Walaupun itu mungkin bukan jalan yang kalian inginkan, ya. Karena ini yang membuat kalian mungkin stuck. Dikarenakan ya kalian menunggu ini. Dikarenakan kalian masih bingung. Mau ngambil yang mana, mau ngambil yang mana, mau ngambil yang mana. Gitu. Oke. Ace of Pentacles, Ace of Cup. Dalam keadaan terbalik semuanya ya. Six of Pentacles dalam keadaan terbalik. Four of Pentacles. Di sini kalau yang aku lihat lebih ke arah pasrah, ya. Pasrah sebenarnya udah mulai kayak nggak ada pasrah nggak pasrah gitu. Rasanya kayak begitu. Pasrah nggak pasrah. Kalian mungkin udah ngelihat ya nggak ada potensinya, udah nggak. Oh kayaknya dari situasi ini tuh kayak nggak matching dengan apa yang kalian inginkan. Tapi ini juga membuat kalian mungkin rasa kecewa, rasa sedih, rasa marah. Karena rasanya kok kayak nggak adil banget. Dan sia-sia dong apa yang gue lakuin semuanya gitu kan. Sia-sia dong semua perjalanan gue dengan dia, kalau ini adalah masalah percintaan gitu ya. Sia-sia dong selama ini gue udah ngabisin waktu, ngabisin tenaga segala macem gitu ya. Ataupun mungkin ini sia-sia dong kerja keras gue, sia-sia dong investasi gue, sia-sia dong modal yang gue tanam, sia-sia dong kerja usaha gue sama ini. Tapi di sini kalau yang aku lihat, you are udah di dalam lebih ke pasrah dengan adanya si Four of Pentacles dalam keadaan terbalik. Lebih ke pasrah karena kalian ngelihat ya udah nggak ada, kayak udah nggak ada potensi untuk ini tuh matching dengan apa yang menjadi ekspektasi gue. Nggak balance, nggak imbang. Dan guanya udah keluar banyak, guanya udah berkorban banyak, guanya udah memberikan banyak. Ya memang kayaknya di sini rasanya mungkin kalian masih gitu ya, kayak karena kalian ngerasa di pihak yang mungkin lose ini gitu ya, di pihak yang kalah mungkin atau terugikan gitu ya akan situasinya. Tapi makin kalian melihat si hal-hal ini terungkap gitu ya, seakan-akan kalian gila ya, kenapa gue nggak tahu dari dulu, kenapa gue nggak ngelihat, kenapa gue nggak belajar, kenapa nggak gitu. Tapi ya lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali gitu kan ya. The Emperor, the World Cup, Five of Wands dalam keadaan terbalik. Ini tuh yang aku lihat akan ada satu situasi di mana ya kalian ya ini kembali lagi, kalian harus bisa jadi si emperor ini buat diri kamu sendiri, untuk melit jalan kamu, bukan menyerahkan si tongkat ini kepada orang lain, tetapi kamu sendiri harus mengambil si tongkat itu. Kamu bayangin kalau misalnya, jadi kalau di atas ya kita lihat ada orang yang tadi aku bilang duduk di perpecahan jalan terus ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan. Nah kalau yang aku lihat dengan adanya emperor ini keluar, you need to be the emperor yang bisa melit jalan kamu. Dimana emperor ini adalah orang yang
berdasarkan pengalaman dan segala hal yang dia pelajari, ya kan? Kalau kamu ngelihat nih, lagi ada misalnya yang suka nonton apa Game of Thrones apa-apa gitu ya, kamu ngelihat biasanya kalau misalnya mau menyerang sesuatu ataupun mengambil eh, satu apa ya tindakan gitu ya, kepala-kepalanya nih kan ngelihat nih ada map gitu ya, oh ini berarti kita harus ke sini supaya ini mengepung ini segala macam. Dia mempelajari medannya dan dia tahu apa yang dia inginkan dari tindakan yang dia akan lakukan. Nah, itu adalah energi si emperor ini. Bukan yang tidak tahu. Bukan yang kayak si orang ada di perempatan jalan terus gue nggak tahu. Kamu bayangin kalau seorang emperor lagi mau memimpin perang terus udah gitu dia begitu, hah? Lewat jalan kiri apa jalan kanan nih? Kita enakan jalan sini apa sana ya cuy gitu kan? Kan bingung. Berarti apa? Seorang pemimpin dia tahu apa yang dia ingin tuju. Dan dia benar-benar sudah menguasai. Dengan apa? Orang yang menguasai bukan berarti orang yang belum pernah kalah, orang yang belum pernah dibego-begoin, orang yang belum pernah ngelewat. Enggak. Orang yang bisa tahu banyak hal, yang punya banyak pengalaman, dan pengalaman itu kebanyakan guru terbaik itu adalah failure. Guru terbaik itu adalah mistakes. Guru terbaik itu adalah kesalahan-kesalahan yang kita buat. Itu adalah guru yang terbaik. Yang membuat kita jadi lebih pintar. Yang membuat kita jadi lebih paham. Ya kan? Nah, si emperor ini adalah orang yang seperti itu. Sehingga apa? Dia nggak akan gampang digoyangin orang lain. Dia nggak akan gampang dia pengaruhin. Dia nggak akan ngambil jalan yang jalan pintas, tapi dia nggak ngerti. Jalan pintas yang mencelakakan dia. Dia lebih memilih untuk oke, kita ngiter dulu ke pedesaan mana gitu ya. Walaupun jalannya mungkin kita harus daki bukit ataupun naik gunung dan lain sebagainya, tapi di sana gue tahu itu akan lebih aman dan itu akan lebih efisien untuk gue menjalankan ini gue, planning gue. Karena ini the world cup. Untuk menyelesaikan ini, kamu pertamanya harus benar-benar mengerti situasi dan kondisi kamu. Bukan hanya yang ingin kamu tahu, hanya ingin kamu rasakan, hanya yang enak-enak saja. Tetapi ini kalau yang aku lihat lebih kepada hal-hal yang harus menyadarkan kamu dan ngebukain mata dan pikiran kamu bahwa ya ini harus kamu segera selesaikan. Dan inilah yang membuat dia menjadi lebih tegas dan tahu apa maunya. Dan dia tidak bisa lagi. Karena apa? Dia yang in charge. Dia yang pegang kendali. Dia yang pegang kemudi. Dia yang memimpin. Bukan orang lain. Karena di sini mungkin selama ini kamu banyak kompromi. Banyak kompromi, banyak mentolerir, banyak iya nggak enak, banyak nurut, banyak ngalah, banyak yang kayak begitu, sehingga kamu seringkali banyak kali mengikuti sesuatu yang mungkin bertolak belakang dengan keinginan kamu ataupun membuat kerugian-kerugian di dalam sisi kamu. Dan di sini kalau aku lihat dengan adanya hal-hal yang ini kayak gini loh, kayak dia tuh kayak aku gambarin tuh kayak oke, this is the final battle for this emperor gitu ya. Untuk emperor ini ini adalah battle terakhir, perang terakhir, hal terakhir yang harus gua lakukan untuk menyelesaikan hal ini karena gua sudah
udah selesai gitu loh. Gue udah nggak mau lagi uh, mengulur-ngulur, memperpanjang, mengitu gitu ya. Gue udah saatnya untuk menyelesaikan hal ini. Ten of One, ya kan? Queen of Cup, ya. Pada akhirnya dia sadar bahwa dirinya adalah orang yang penting. Banyak loh orang yang memperlakukan dirinya tidak penting. Jadinya dia akan selalu mementingkan orang lain. Nah, orang-orang seperti itu yang paling mudah dimanipulasi, dibohongin, ditipu, dimanfaatin dan lain sebagainya sama orang. Karena banyak orang yang ini lebih penting dari gue, ini lebih penting dari gue, pasangan gue lebih penting dari gue, temen gue lebih penting dari gue. Jadi semua orang, dia membuat dirinya not so important waktu dia memperlakukan orang lain sebagai VIP. Dan di sini melalui proses ini kalau yang aku lihat, dia baru tersadar saat semua dibukakan ke dia bahwa selama ini banyak hal yang seharusnya tidak gue gotong, tidak gue jalani, tidak gue menjadi beban buat gue. Itu gue pikul semuanya, dan itu yang memberatkan gue, dan itu yang bikin gue stuck, dan itu yang bikin gue gak kemana-mana, dan itu yang bikin gue mundur, itu yang merugikan gue, itu yang bikin hidup gue bla 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 bla, banyak sekali rentetannya. Dan ini adalah saat dimana I need to take care my own self. Ini adalah saatnya dimana gue berhenti untuk ataupun belajar, ya. Ini adalah saatnya dimana gue mulai harus fokus dengan diri gue sendiri, perasaan gue sendiri, dan juga memperlakukan, men-treat diri gue sebagai seorang yang important, seseorang yang istimewa, yang berarti, yang spesial oleh diri gue sendiri, dari diriku untuk diriku. Karena aku bisa relate gitu ya. Dulu aku adalah orang yang kurang lebih seperti ini. Selalu mendahulukan orang lain. Siapapun itu, temen kek, keluarga kek, bos kek, pasangan kek. Dulu tuh selalu semua diutamakan sampai aku lupa sama diriku sendiri, dan banyak kali aku mengorbankan diriku sendiri, kayak menyisihkan diri sendiri untuk orang lain. Sehingga gue kayak menelantarkan diri gue, bahkan kadang-kadang menempatkan diri gue di tempat yang tidak nyaman, di tempat yang tidak tempat bahkan yang merugikan ataupun membuat diri gue ada dalam masalah gitu ya, untuk orang lain, untuk kebaikan orang lain. Karena gue karena gue mengistimewakan orang lain, karena gue menspesialkan orang lain. Jadi lebih kepada orang lain, lebih sayang sama orang lain dibanding diri sendiri, lebih peduli sama orang lain dibanding diri sendiri, dan hal-hal seperti itu. Saya banyak sekali akhirnya ya disadarkan ini ya dari itu, pelajaran dari guru-guru itu, di guru-guru di mana disakitin, dimanfaatin, dilukain, diapain, nah ini kan pelajaran yang akhirnya membuat akhirnya di semuanya di saat gua ini nggak ada ya. Siapa yang ada saat itu? Ya diri gua sendiri. Satu-satunya orang yang berdiri di situ di saat semua orang memalingkan wajah mereka dari gue adalah diri gue.
Di mana gue selama ini menelantarkan dia, di mana selama ini gue menyepelekan dia, di mana selama ini gue nggak peduli, bahkan nggak apa ya, nggak ngurusin dia sama sekali. Nah ini di saat sadar, oh my God, ternyata gue salah ya, salah total gitu loh. Nah disinilah turning point ya, turning point di mana gue sadar dan gue harus take care diri gue harus kayak meredeem gitu ya apa yang gue lakukan. Gue harus ya meletakkan semua segala ekspektasi gue karena ini sudah terlalu berat, dan ini kalau gue biarkan bisa mencelakakan kepada diri gue ataupun membuat masalah yang lebih parah lagi terhadap diri gue. Dan sekarang gue harus, apa sih yang gue pengenin, apa sih yang gue mau, dan apa sih yang membuat gue bahagia. Pemahaman bahwa kebahagiaan itu bukan ada dalam orang lain, bukan di dalam hal lain, tetapi ada dalam diri kita. Masalah healing juga, masalah pemulihan juga, masalah kebahagiaan, masalah kesejahteraan yang sejatinya ada di dalam diri sendiri. Itu yang makin kebuka gitu ya. Dan ini kalau yang aku lihat yang membuat kalian berhenti untuk terus fight, berhenti untuk menanti dan memberikan alasan untuk kamu tidak mengambil langkah, sehingga kamu mulai belajar untuk let go, untuk kebuka. Tapi kalau yang ini aku lihat buat beberapa dari kamu mungkin lagi belajar sekali banyak karena banyak sekali hal-hal yang ditunjukkan kepada kamu dengan langsung ataupun tidak langsung, walaupun ini adalah hal yang ditutupi dari kamu, disembunyikan rahasia-rahasia ataupun hal yang memang kamu selama ini nggak lihat aja tuh ya, yang membuat kamu akhirnya kembali kepada diriku, di mana ini sudah terlalu berat dan ini sudah harusnya waktunya ku lepaskan, ku tinggalkan, dan aku sudah harusnya mengambil langkah yang tegas, sikap yang tegas, tindakan yang tegas dengan apa yang menjadi pilihanku, karena apa yang kuharapkan mungkin tidak menunjukkan potensi ya. Oke. Kekuatan, kesabaran. Ya kan, kembali lagi dari awal kita ngomong soal kesabaran, kekuatan. Bisa dan kemampuan untuk melihat sesuatu yang positif walaupun dari sesuatu yang tidak membuat kalian terlalu senang. Tapi baik orang, baik peristiwa, baik pelajaran dan pengalaman, sepahit-pahit apapun itu, selalu ada pelajaran di sana. Selalu ada hikmah yang bisa kamu petik dan kamu pelajari di situ. Kembali lagi pilihannya. Kamu mau ke arah mana dengan situasi ataupun hal yang terjadi ini? Membuat kamu lebih baik ataupun membuat kamu menjadi lebih hancur? Kembali pilihannya kepada kalian. Pilihan untuk takut ataupun untuk berani itu kembali lagi kepada diri kalian. Dan apa yang kalian pilih itu adalah hal yang kalian kasih makan. Dimana kalian berani kalian kasih makan terhadap courage kalian ini ya, keberanian, keinginan, kemauan kalian untuk belajar ingin lagi gitu ya, dan disitulah kalian lebih membangun lagi sehingga kalian lebih kuat lagi. Tapi kalau ini membuat kalian jadi amblar, itu juga adalah pilihan. Jadi mau yang mana yang kalian kasih makan? Kepada kesabaran, kekuatan, ataupun kepada kehancuran ini? Gitu ya. Tetapi di segala sesuatu, di segala peristiwa, di dalam setiap langkah dalam hidup kita, itu akan kita belajar. Baik pun orang,
walaupun kita dalam hidup kita pasti akan menemukan orang-orang yang nggak selalu baik, ya. Setiap orang tetap punya perannya dalam mengajarkan kita dalam hidup ini. Dan dalam hidup ini kita banyak bayar harga untuk belajar melalui si pengalaman ini, melalui pengalaman yang gak enak, yang bikin kita sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Tapi itu yang membuat kita lebih kuat, lebih bijak, lebih pintar untuk maju ke depannya. Dan jadinya gak gampang dibegoin, jadinya gak gampang dimanfaatin. Jadinya kita lebih berhati-hati juga memilih jalan yang kita pengen tempuh. Memilih berhati-hati juga dalam menjalin hubungan dengan orang. Jadi kitanya lebih belajar. Tapi kalau di saat ini membuat kitanya jadi nggak berantakan dan sebagainya, nggak mau belajar dan sebagainya, ya kita akan terus menerus. Karena apa? Kita nggak mendidik diri kita. Nah, ini adalah saat yang mungkin buat beberapa dari kamu bukanlah saat yang mudah, dimana kamu tidak mudah dalam mengambil keputusan ini, tidak mudah dalam bersikap tegas, tidak mudah dalam menerima bahwa apa yang gue ini tuh nggak sesuai. Tapi ya ini, punya kekuatan, punya keberanian, punya kesabaran dalam menjalani proses ini, dan membuat hal ini mendidik kamu untuk menjadi lebih baik. Oke, ini adalah readingan untuk kalian dari Secangkir Kopi Tarot. Mudah-mudahan ada yang berguna, ada yang bermanfaat. Kalau tidak, ya jadikan saja hiburan semata. Terima kasih sudah nongkrong di sini. Sampai ketemu. Selamat weekend. See you. Namaste.